Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Putra Perdana. Saya dari S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 1805 1204 031. Di sini saya akan mensimulasikan tugas dari mata kuliah Rancangan Manajemen dan Analisis Jaringan, di mana pada pertemuan kali ini saya akan membawa materi virtual LAN. Tujuan dari praktikum pada kali ini adalah yang pertama, mengetahui perbedaan cara kerja LAN dengan VLAN dan mampu mengimplementasikan LAN dan VLAN. Kita langsung masuk ke bagian percobaan, di mana skenario-nya dalam percobaan ini kita akan mengimplementasikan jaringan LAN dan VLAN seperti skema jaringan di bawah ini. Ya, untuk bagian sebelah kiri merupakan skema jaringan dari LAN segmentation, dan yang sebelah kanan adalah VLAN segmentation atau virtual LAN segmentation. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa ini merupakan sebuah gambaran perusahaan yang memiliki dua departemen dan memiliki dua ruangan. Di setiap ruangan terdapat komputer finance dan HRD yang masing-masing memiliki segmen network yang berbeda. Sebenarnya untuk skema jaringannya hampir sama dengan LAN segmentation yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tetapi untuk VLAN segmentation ini kita untuk menghubungkan switch ruang satu dengan router tidak perlu menggunakan dua buah kabel. Kita hanya menggunakan satu buah kabel virtual LAN yang memiliki dua arah, di mana nantinya akan terhubung dengan finance dan HRD. Memang fisiknya dari kabel ini sendiri hanya ada satu buah, tapi secara fungsionalitas kabel ini menghubungkan dua buah PC, yaitu finance dan HRD. Mungkin kita langsung bisa lanjut ke skema jaringan yang sudah kita buat di GNS3. Sebelumnya ini memang skema jaringan yang sama seperti yang saya gunakan pada saat saya mempraktikkan tugas LAN segmentation, cuman bedanya untuk kabelnya saya hilangkan satu, di mana ini tetap terhubung sesuai dengan panduan di video yang sudah diunggah oleh Pak Agus. Yang membedakan hanyalah kabel dari ruang satu ke maksud saya dari switch ruang satu ke pusat itu saya hilangkan satu, dan dari pusat untuk ke ruang 2 itu saya hilangkan satu. Mungkin kita bisa langsung lanjut untuk men-setting PC dummy, dimana yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus membuat interface virtual, dimana nantinya melalui terang pada tersatu. Caranya gimana? Kita masuk ke interface, kita tambahkan, kita klik tanda panah, tanda plus, kita pilih VLAN, kita masukkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini untuk namanya kita beri nama VLAN 100 seperti ini, lalu tipenya tetap sama, dan untuk VLAN ID-nya kita beri angka 100. Dan untuk interface-nya kita masih menggunakan Ether 1. Lalu kita klik OK, lalu jadilah yang ini. Lalu kita buat lagi untuk VLAN 200, yaitu untuk HRD 1. VLAN 200 HRD 1. Kita isi VLAN ID-nya 200, dan untuk interface-nya tetap kita menggunakan Ether 1. Kita klik OK, lalu terbentuklah yang ini. Lalu kita buat untuk yang Ether 2, kita namai sama, hanya yang membedakan adalah ruangannya. VLAN 100 kita namai VLAN 1. Lalu untuk VLAN ID-nya 100, kita klik OK, maka jadilah yang ini.
saya perbesar biar mudah dilihatnya. Jadinya ini. Lalu tinggal mengulangi lagi membuat seperti yang 200. Lalu selanjutnya ketika kita sudah membuat interface, kita bisa hubungkan kita membuat IP address untuk si dummy. Kita tambahkan seperti yang sudah hampir sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kita tambahkan 192.168.1.154/24 dengan interface-nya kita menggunakan BR Finance. Lalu ya untuk networknya sendiri nanti akan otomatis mengikuti. Lalu untuk yang BR, untuk yang bridge ARD kita menggunakan address 192.168.2.254/24. Ketika kita sudah membuat address di PC dummy, kita langsung lanjut untuk membuat DHCP server. Hampir sama seperti yang sebelumnya, cuman bedanya saat kita pilih DHCP 1 ya. Sudah saya gunakan. Misal saja ini dia biar kita next. Ini nanti settingannya hampir sama seperti yang sudah saya jelaskan, cuman kalau sebelumnya kita batasi hingga 10, kalau pada saat ini kita batasi sampai 20 agar kita memiliki bedanya. Lalu untuk setting dari PC dummy ini sudah selesai. Selanjutnya kita setting pada Finance 1. Kita di sini juga kita harus membuat sebuah VLAN connection. Kita masuk interface, kita buat VLAN 100 dan VLAN 200 untuk HRD 1. Kita sambungkan dengan Ethernet 0. Caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita masuk ke tanda merah ini, kita masuk VLAN dan kita masukkan data sesuai yang diperintahkan. Lalu kita kita buat bridge. Sama seperti sebelumnya, kita membuat bridge dengan nama Bridge Finance dan Bridge HRD dengan isian untuk Ethernet 3 kita sambungkan ke Bridge Finance dan Ethernet 4 ke Bridge HRD, dan VLAN 100 Finance 1 atau VLAN 100 ruangan untuk Finance 1 kita hubungkan ke Bridge Finance, dan VLAN 200 kita hubungkan ke Bridge HRD. Sebenarnya tadi belum saya singgung terkait pembuatan bridge di PC dummy, terlewat. Kita buka lagi Winbox. Untuk PC dummy sendiri kita juga membuat bridge sesuai seperti apa yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk isian portsnya, untuk VLAN 100 Finance 1 kita masukkan ke Bridge Finance, dan VLAN 100 Finance 2 kita juga masukkan ke Bridge Finance, dan VLAN 100 HRD 1 kita arahkan ke Bridge HRD, dan VLAN 200 HRD 2 kita arahkan ke Bridge HRD. PC dummy sudah selesai, lalu Finance 1 sudah selesai, lalu selanjutnya kita untuk setting Finance 2. Sebenarnya sama saja, sudah kita setting, tinggal mengulas ulang. Ini kita diminta untuk membuat VLAN interface dulu. Kita gunakan VLAN 100 Finance 2 dan VLAN 200 HRD 2 yang terhubung dengan Ethernet 1. Lalu bridge-nya
kita bikin dua, bridge finance dan bridge ARD. Untuk isiannya sama seperti yang sudah kita bahas pada finance 1. Lalu untuk selanjutnya, untuk mengecek apakah segmentasinya sudah sesuai dengan DHCP server, caranya kita mengecek IP config tiap masing-masing PC. Kita mulai dari finance 1. Jika memang segmentasinya berhasil sesuai, IP config yang muncul nanti adalah 192.168.1.20. Nah, ya sih. Berarti segmentation pada PC Finance 1 sudah sesuai dengan IP 192.168.1.20 dengan default gateway 192.168.1.254. Lalu untuk yang kita cek yang RD1, IP config ini harusnya sama sih dengan Finance 1. Ya. 192.168.1.20 dan default gateway-nya 192.168.254. Lalu kita lanjut ke finance yang kedua. Jika segmentasinya berhasil, IP yang muncul nanti adalah 192.168.1.19. Nah, ya benar, sesuai. Dengan default gateway 192.168.1.254. Lalu yang terakhir ada HRD. HRD yang kedua. Jika berhasil, nanti yang keluar adalah 192 IP config 192.168.2.19. Sudah sesuai. Mungkin sudah selesai praktikum pada kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.